Sosok Nyi Blorong konon selain dikenal sebagai panglima perang Kanjeng Ratu Kidul, juga lekat dengan kisah pesugihan. Tidak sedikit para pencari pesugihan meminta kekayaan dari sosok yang berparas cantik dan bertubuh setengah ular itu. Mengenai kisah ini banyak sekali versinya, seperti yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Sholihin dalam bukunya yang berjudul Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa. Dalam buku tersebut dikisahkan mengenai versi kelahiran Nyi Blorong yang diakui adalah anak dari Kanjeng Ratu Kidul, hingga akhirnya dikenal dengan cerita pesugihannya. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwasanya Nyi Blorong ini menetas dari sebuah telur yang dititipkan kepada seorang pertapa yang bernama Ki Ageng Tampir, yang saat itu sedang bertapa di sebuah goa, dan goa tersebut sekarang ini disebut sebagai Goa Karangbolong yang berlokasikan di Pelabuhan Ratu. Kala bertapa waktu itu, Ki Ageng Tampir ini diberikan tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menunggu saat-saat telur di dalam kotak kaca menetas. Saat itu mendadak datang kilatan cahaya sinar yang menghujam masuk ke dalam gua. Sinar tersebut menghantam kotak kaca dan kemudian mengakibatkan kotak kaca tersebut pecah dengan disertai suara ledakan yang menggelegar. Ki Ageng Tampir melihat ada seekor ular kecil di puing kaca yang hancur. Awalnya Ki Ageng Tampir ini kecewa melihat ular kecil tersebut, tetapi ia kemudian terkejut karena melihat sang ular kecil itu terus membesar hingga menyerupai seekor naga. Kemudian seiring dengan perubahan cuaca yang kian terang, ular naga yang besar tersebut pelan-pelan juga berubah wujud menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik. Selang satu purnama kemudian, gadis cantik itu diberi nama oleh Ratu Kidul, yakni dengan nama Nyi Blorong. Dan nama tersebut nyatanya cukup menggetarkan bagi siapapun yang mendengarnya. Sejak pemberian nama Nyi Blorong itu, Ki Ageng Tampir tak diperbolehkan lagi berada di dalam goa. Goa itu lalu dikenal sebagai Goa Pesugihan. Ki Ageng Tampir pun didapuk untuk menjadi juru kunci di goa tersebut. Ia juga mempunyai tugas untuk mengantar siapapun yang ingin mencari pesugihan. Ki Ageng Tampir akan mengantar siapapun yang ingin berhubungan dengan Nyi Blorong, sekaligus menjelaskan syarat-syarat dan resiko besarnya apabila sudah berhubungan dengan Nyi Blorong. Sholihin pun menyebut para pencari pesugihan Nyi Blorong akan diminta untuk menyediakan tumbal sebagai ganti kekayaan yang akan diraihnya. Menurut penuturan berbagai kalangan spiritualis, terkadang orang yang bekerja sama dengan Nyi Blorong sebenarnya juga sudah diingatkan. Misalnya, sebelum terjun ke dalam kancah kesyirikan tersebut, sang juru kunci sudah mengingatkan berbagai akibat dan resikonya, termasuk bahwa jika ia lupa dan tidak ada tumbal yang dipersembahkan, maka dirinya lah yang harus menjadi gantinya secara paksa. Jika hal itu tidak disanggupi, maka kontrak kerjasama tidak berlaku. Selain itu, pada tahap-tahap awal menerjuni lelaku syirik tersebut, sebenarnya yang bersangkutan terkadang sudah diingatkan dengan cara diperlihatkan akibat dari mereka yang sudah meninggal yang selama hidup menempuh jalan sesat tersebut. Salah satu pegiat sejarah dari Solo Society
Dani Saptoni menyebut, kisah pesugihan Nyi Blorong ini banyak versinya. Salah satunya seperti yang ada di Serat Centini. Dalam serat tersebut diceritakan bahwa Nyi Blorong punya pasangan, yaitu Joko Linglung. Cerita itu juga melatar belakangi munculnya Bledug Kuwu di Grobogan. Nyi Blorong mempunyai paras yang sangat cantik, dan mengenai pesugihan itu muncul karena faktor yang ada. Di salah satu makam Syekh Joko yang ada di daerah Pedan, Klaten, beliau ini merupakan seorang wali keturunan Demak. Kemudian jatuh cinta kepada salah seorang putri dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Nyi Blorong. Dani menyebut cinta dari dua alam berbeda itu menuai pertentangan. Syekh Joko pun diminta memenuhi syarat khusus untuk membuat bendungan. Dia harus membuat sebuah bendungan di sungai besar di Pedan dalam waktu 1 malam. Bendungan itu juga dibuat dari koin dan emas batangan. Setelah berhasil dibuat, Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan Nyi Blorong untuk merusaknya. Akhirnya keduanya pun bertempur dan Nyi Blorong kalah. Syekh Joko berada di pinggir sungai dan di dekatnya ada tempat pesugihan Nyi Blorong. Dani menambahkan, kisah pesugihan Nyi Blorong ini juga muncul di Juanapati. Di satu tempat di daerah itu terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercaya sebagai sarang ular. Dan menurut yang dipercayai bahwa di tempat itu merupakan kerajaan Nyi Blorong. Dan kebanyakan orang-orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang mencari pesugihan. Selain itu, ada tempat lain yang juga ditengarai sebagai tempat mencari pesugihan, seperti di wilayah Sukoharjo, Baki, dan tempat-tempat lainnya.